Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang integral tak tentu dan tentu fungsi aljabar dengan cara substitusi. Yang pertama, kita akan membahas tentang integral tak tentunya terlebih dahulu. Di sini, Ibu akan memberikan bentuk umumnya. Jadi, bentuk umumnya adalah integral f dari gx dikalikan g aksen x terhadap x itu sama dengan apa? Di sini, kita akan menggunakan dengan cara substitusi. Seperti yang kamu pelajari, substitusi adalah mengganti suatu variabel ke bentuk variabel lainnya yang lebih mudah. Jika kita perhatikan bentuk umumnya, di sini terlihat sama kita bahwa ada hubungan antara fungsi bagian dalam, yaitu gx, dengan bagian luarnya, itu g aksen terhadap x. Artinya, di sini dapat terlihat sama kamu bahwa di bagian luarnya terdapat turunan dari bagian fungsi dalamnya. Untuk menyederhanakannya, Ibu akan mengganti gx menjadi huruf u. Kemudian g aksen terhadap x menjadi du. Lalu kita buatkan ke bentuk yang sederhananya f dari u terhadap u. Karena variabel kita sudah sama, yaitu u, dan diketahui integral dari f kecil, maka kita kembalikan ke fungsi awal, yaitu f besar dari u plus c. Kenapa plus C? Karena kita bicara tentang integral tak tentu. Kemudian setelah dapat kita hasil integralnya, maka kita kembalikan U ke bentuk awal kembali, yaitu adalah Gx. Menjadi F dari Gx plus C. Itulah bentuk umum dari integral tak tentu fungsi aljabar dengan cara substitusi. Oke, baiklah. Kita akan membahas terlebih dahulu contoh soalnya. Soal yang Ibu berikan di sini ada 7. 4 soal pertama itu terkategori soal yang mudah. Soal nomor 5 itu terkategori soal yang sedang. Sedangkan nomor 6 dan 7 itu terkategori soal yang agak sulit. Oke, kita coba membahas satu demi satu. Yang pertama, diberikan integral 4 kalikan 4x ditambah 3 berpangkat 10 terhadap x. Di sini kita dapat menyelesaikannya dengan cara pertama, kita harus fokus ke fungsi bagian dalamnya. Di sini diberikan sebuah fungsi yaitu 4x ditambah 3 berpangkat 10. Dapatlah terlihat sama kita bahwa fungsi bagian dalamnya adalah 4x ditambah dengan 3. Lalu, langkah yang kedua, sebelum kita menggunakan dengan cara substitusi, kita harus memastikan apakah ada hubungan fungsi dalam dengan turunan di luarnya. Tentunya kita sudah mempelajari tentang turunan fungsi aljabar ya. 4x ditambah 3 kalau kita turunkan menjadi berapa? 4x diturunkan menjadi 4 plus 3 diturunkan menjadi 0. Artinya dapatlah kita turunannya adalah 4. 4 apakah ada hubungan dengan 4 di bagian depan? Tentu saja ada, bukan? Jadi kita dapat menyelesaikannya dengan cara substitusi. Langkah yang pertama kita buat terlebih dahulu. Integral 4 kali 4x ditambah dengan 3 berpangkat 10. Kemudian kamu buatkan per. Kemudian di atasnya kita pakai D dari fungsi dalamnya adalah 4x tambah dengan 3. D dari 4x tambah 3 sesuai dengan fungsi dalamnya. Lalu bagian bawah kita buatkan turunan dari 4x ditambah dengan 3. 4x diturunkan menjadi 4 plus 3 diturunkan menjadi 0. Artinya kita mendapatkan turunannya adalah 4. Kemudian kamu perhatikan 4 di bagian depan dengan 4 di bagian penyebut itu bisa kita coret. Sehingga kita dapatkan persamaan yang barunya adalah integral 4x ditambah dengan 3 berpangkat 10 D dari 4x ditambah dengan 3. Di sini dapat terlihat sama kamu bahwa bagian dalamnya merupakan bentuk yang sama. Artinya kalau Ibu buatkan dalam bentuk yang lebih sederhana, dapatlah kita lihat bahwa integral jika Ibu misalkan 4x ditambah 3 sebagai U berpangkat 10 du. Sehingga bisa kita langsung integralkannya menjadi. Langkah yang pertama, kamu buatkan 4x ditambah dengan 3 berpangkat. Pangkat yang lama adalah 10, berarti 10 kita tambahkan dengan 1 sesuai dengan konsep integral. Kemudian bagian depannya kita buatkan. Karena di depan tanda kurung 4x tambah 3 itu angka 1, maka kita buatkan angka 1 pada bagian pembilang. Lalu
Untuk bagian penyebutnya, kita letakkan pangkat yang baru, 10 tambah dengan 1. Jangan lupa kita gunakan plus C, sehingga kita dapat 1/11 kalikan 4X ditambah dengan 3 berpangkat 11 plus C. Apakah kamu mengerti untuk soal yang pertama? Oke, kita coba untuk soal yang kedua. Soal yang kedua diberikan integral dari 4X dikurang 7 berpangkat 6 dx. Langkah yang pertama kita fokus ke fungsi bagian dalamnya, yaitu 4X dikurang 7. 4X kalau dikurang 7 hasilnya, kalau kita turunkan hasilnya adalah 4. Sementara angka di depan tanda kurung itu adalah 1. 1 ada merupakan suatu bilangan, 4 juga merupakan suatu bilangan. Artinya mereka mempunyai hubungan. Lalu kita bisa menggunakan dengan cara substitusi. Langkah yang pertama, kita integralkan 4X dikurang 7 berpangkat 6. Kita buat per. Kemudian di bagian atas kita buatkan D dari, sesuai dengan fungsi dalamnya 4X dikurang 7. Kemudian di bagian bawahnya kita buatkan turunan dari 4X dikurang 7. 4X diturunkan menjadi 4. Min 7 diturunkan menjadi 0. Artinya turunannya adalah 4. Sementara angka di depan tanda kurung 4X dikurang 7 pangkat 6 adalah 1, maka kita bisa buatkan 1/4 integral 4X dikurang 7 berpangkat 6 D dari 4X dikurang 7. Yang bentuk integral ini bisa Ibu rapikan menjadi integral U berpangkat 6 DU. Kalau bentuknya seperti ini, maka kita bisa mengintegralkannya karena variabel kita sudah sama di bagian dalamnya. Jadi, kita buat 1/4 dari. Langkah yang pertama, kita buat terlebih dahulu 4X dikurang 7 berpangkat. Pangkat yang lamanya adalah 6. 6 kita tambahkan dengan 1. Kemudian di depannya kita buat tanda kurung, tanda pecahan. Kita buat angka di atasnya adalah 1 karena angka di depan tanda kurung 4X dikurang 7 berpangkat 6 adalah 1 perkan pangkat yang baru. Kemudian jangan lupa pakai plus C. 1/6 tambah 1 adalah 7, maka kita buatkan 1/7 kalikan 1/4, dapatlah kita 1/28. Dari 4X dikurang 7 berpangkat 7 pluskan C. Kenapa Ibu buatkan plus C? 1/4 kalikan C itu adalah 1/4 C. Artinya berupa C juga kan? Berarti kita tetap buatkan dalam bentuk plus C aja. Oke, itu nomor 2 pembahasannya. Apakah kamu sudah mulai mengerti? Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Untuk nomor 3 diketahui integral dari 3X tambah 4 berpangkat 2/3 terhadap X. Yang pertama kita lakukan, kita fokus ke fungsi dalamnya, yaitu 3X ditambah 4. 3X ditambah 4, kalau kita turunkan, hasilnya berupa 3. 3 dengan angka di depan tanda kurung yaitu 1 mempunyai hubungan, merupakan sama-sama bilangan. Makanya kita bisa menggunakan konsep integral dengan cara substitusi. Langkahnya mirip seperti nomor 2 dan nomor 1. Jadi pertama kita buatkan terlebih dahulu integral 3X tambah 4 berpangkat 2/3. Kemudian kamu buatkan dalam bentuk per. Di atas kita buatkan D dari 3X tambah 4 sesuai dengan fungsi dalamnya perkan. Fungsi di atas kalau kita turunkan menjadi 3X, kalau Ibu turunkan menjadi 3 plus 4 kalau diturunkan menjadi 0. Artinya turunan kita adalah 3. Kemudian karena angka di depan tanda kurung dari 3X ditambah 4 pangkat 2/3 adalah 1, maka kita bisa buatkan 1/3. Lalu berikutnya kita tinggal menyalin kembali integral dari 3X ditambah 4 pangkat 2/3 D dari 3X ditambah dengan 4. Karena fungsi dalamnya sudah sama, maka Ibu bisa buatkan dalam bentuk integral U berpangkat 2/3 DU. Sehingga kita dapatkan di sini
sepertiga dari. Ini barulah kita bisa mengintegralkannya menjadi, langkah yang pertama Ibu buatkan 3X ditambah 4 berpangkat, pangkat yang lama kita adalah 2/3, lalu kita tambahkan dengan 1, kemudian seperti biasa kita buatkan pecahan di bagian depannya. Angka di atas kita buatkan itu karena di depan 3X tambah 4 berpangkat 2/3 adalah 1, maka kita buatkan angka 1 di bagian pembilang. Untuk bagian penyebut, kita letakkan pangkat yang baru, yaitu 2/3 tambah dengan 1. Jangan lupa kita pakaikan plus C. Di sini kita harus merapikan terlebih dahulu, ya. Langkahnya Ibu buatkan buramnya. Jadi untuk yang pertama, Ibu akan merapikan terlebih dahulu 1/2/3 tambah 1 menjadi apa? Berarti 1/2/3 tambah 1 itu sama dengan 5/3. Karena 1/5/3 menjadi 3/5. Kemudian, karena ada bagian luarnya sepertiga, berarti sepertiga Ibu kalikan dengan 3/5. 3 dengan 3 bisa kita coret menjadi 1/5. Artinya, hasil kita adalah 1/5 kalikan 3X ditambah 4 pangkat 2/3 tambah 1 itu sama dengan 5/3. Dan jangan lupa kita plus C-kan. Itulah jawaban kita untuk soal nomor 3. Apakah kalian sudah mulai paham? Baiklah, kita masuk ke soal nomor 4. Soal nomor 4 diketahui integral 3 kali 5X dikurang 1 berpangkat 9 terhadap X. Nomor 4 masih sama seperti jalan seperti nomor 1 sampai nomor 3. Jadi, kita terlebih dahulu fokus ke bagian dalamnya. 5X dikurang 1, kalau kita turunkan, itu hasilnya adalah 5. 5 dengan 3, karena merupakan sama-sama bilangan, berarti mereka memiliki hubungan. Jadi, kita bisa menggunakan dengan cara substitusi. Jadi, langkah pertama, kita buat integral dari 5 kalikan 3 dikalikan 5X kurang 1 berpangkat 9. Kemudian kamu buatkan per, di bagian atas kita buatkan D dari 5X dikurang 1 perkan. Turunan dari 5X dikurang 1 adalah 5X kalau kita turunkan menjadi 5. Min 1 kalau kita turunkan menjadi 0. Artinya turunan kita adalah 5. Langkah yang kedua kita buatkan 3/5 kita letakkan di bagian depannya. 3/5 dari integral 5X dikurang 1 berpangkat 9 D dari 5X dikurang 1. Di sini bisa Ibu buatkan bentuk yang lebih sederhananya, U berpangkat 9 DU. Maka kita bisa mengintegralkannya menjadi 3/5 dari. Langkah pertama kita buatkan dulu 5X dikurang 1 berpangkat 9 Ibu tambahkan dengan 1. Kemudian bagian depannya kita buatkan pecahan. Untuk pembilang kita buatkan, karena di depan tanda kurung 5X dikurang 1 berpangkat 9 itu adalah 1, maka kita buatkan 1 perkan 9 tambah dengan 1. Jangan lupa kita gunakan plus C. 9 tambah 1 itu adalah 10. Maka 1/9 tambah 1 menjadi 1/10. Ibu kalikan dengan 3/5. Menjadi 3/50 dari 5X dikurang 1 berpangkat 10 pluskan dengan C. Itulah jawaban kita untuk soal nomor 4. Oke, 1 sampai 4 kalian sudah mengerti ya? Oke, kita masuk ke soal yang terkategori sedang. Itu nomor 5. Nomor 5 diberikan integral dari 4/8X dikurang 9 berpangkat 3 terhadap X. Langkah yang pertama, kita tidak bisa mengintegralkannya secara langsung karena di sini ada variabel di bagian penyebut. Langkah yang pertama, kita harus merapikannya terlebih dahulu dengan cara 8X dikurang 9 berpangkat 3, kita harus pindahkan ke atas menjadi 4 kalikan 8X dikurang 9 berpangkat min 3. Langkah yang kedua, kita fokus ke bagian dalamnya. Itu adalah 8X dikurang 9.
8x dikurang 9 kalau kita turunkan menjadi 8. 8 dengan 4 karena merupakan sama-sama bilangan, maka mereka mempunyai hubungan. Jadi, kita bisa menggunakan konsep substitusi. Jadi, integral dari 4 kalikan 8x dikurang 9 berpangkat min 3, kita buatkannya per terlebih dahulu. Lalu, bagian atasnya kita buatkan D dari 8x dikurang 9. Kemudian bagian bawahnya kita buatkan turunan dari 8x dikurang 9 adalah 8. Kemudian 4 dengan 8, Ibu buatkan di bagian depannya 4/8. Kemudian kita salin integral dari 8x dikurang 9 berpangkat min 3 D dari 8x dikurang 9. Ini kita bisa rapikan atau kita sederhanakan menjadi U berpangkat min 3 DU. Setelah itu, barulah kita mengintegralkannya. 4/8 itu bisa kita rapikan menjadi 1/2 dari rangkaian pertama. Ibu buatkan dulu 8x dikurang 9-nya. Kemudian rangkaian kedua, pangkat yang lama kita adalah min 3. Kemudian min 3 tambahkan dengan 1 sesuai dengan konsep integral. Kemudian kita buatkan di bagian depannya itu pecahan. Karena angka di depan 8x dikurang 9 pangkat min 3 adalah 1, maka kita buatkan angka 1 pada pembilang. Kemudian untuk bagian penyebutnya, kita buatkan pangkat yang barunya adalah min 3 tambah dengan 1. Kemudian jangan lupa kita buatkan plus C. Min 3 tambah 1 adalah min 2. 1 per min 2 adalah min setengah. Kemudian kita kalikan setengah di bagian depan menjadi min 1/4 dari 8x dikurang 9 berpangkat min 2 pluskan C. Karena pangkat kita masih negatif, maka kita turunkan kembali ke bagian penyebut supaya lebih sederhana. Menjadi min 1/4 dari 8x dikurang 9 berpangkat 2 plus C. Itulah jawaban kita untuk soal nomor 5. Oke, kita masuk ke soal nomor 6. Nomor 6 dan nomor 7 merupakan soal yang terkategori agak sulit. Kita perhatikan dulu untuk nomor 6. Integral dari 2x kalikan 6x kuadrat ditambah 4 berpangkat 7 terhadap x itu sama dengan, pertama kita fokus ke bagian fungsi dalamnya. Itu adalah 6x kuadrat ditambah dengan 4. 6x kuadrat ditambah 4 jika kita turunkan menjadi 6x kuadrat, kalau ibu turunkan menjadi 12x. Plus 4 kalau kita turunkan menjadi 0. 12x dengan 2x itu mereka memiliki hubungan karena masing-masing memiliki variabel x. Lalu kita bisa menggunakan konsep integral dengan cara substitusi. Rangkaian pertama seperti biasa kita buatkan integral 2x kalikan 6x kuadrat ditambah 4 berpangkat 7. Buatkan ternya. Di atas kita buatkan D dari 6x kuadrat ditambah 4 sesuai dengan fungsi dalam. Perkan turunannya 6x kuadrat kalau diturunkan menjadi 12x plus 4 diturunkan menjadi 0, sehingga kita dapatkan turunannya adalah 12x. Kemudian kita satukan 2x dengan 12x menjadi integral 2x per 12x kalikan 6x kuadrat ditambah 4 berpangkat 7 D dari 6x kuadrat ditambah dengan 4. 2x per 12x itu kita bisa rapikan menjadi 1/6. Yang bagian belakang kita salin kembali. Kemudian karena 1/6 itu dikalikan dengan fungsi di bagian belakangnya, 1/6 itu bisa kita pindahkan ke depan integral menjadi 1/6 integral dari 6x kuadrat ditambah 4 berpangkat 7 D dari 6x kuadrat ditambah dengan 4. Di sini kita bisa membuatnya ke bentuk yang lebih sederhana menjadi U berpangkat 7 DU. Setelah bentuk rapi, kita bisa mengintegralkannya menjadi 1/6 dari, pertama kita buatkan terlebih dahulu 6x kuadrat ditambah 4 berpangkat 7, kita tambahkan dengan 1, kemudian kita buatkan pecahan di bagian depannya. Angka di atasnya seperti biasa kita buatkan, karena depannya adalah 1, berarti kita buatkan 1 perkan
pangkat yang baru, 7 tambah 1. Jangan lupa kita pakai plus C. 7 tambah 1 adalah 8. Berarti 1/8 kalikan dengan 1/6 menjadi 1/48 kalikan 6x kuadrat ditambah 4 berpangkat 8 plus C. Itulah jawaban kita untuk soal nomor 6. Bagaimana? Sudah mulai paham? Baiklah, kita masukkan nomor 7. Nomor 7 diberikan soalnya integral dari 4x ditambah 8 dikalikan x kuadrat ditambah 4x dikurang 5 berpangkat 3 terhadap x. Angka yang pertama kita fokus ke bagian dalamnya. X kuadrat ditambah 4x dikurang 5, jika kalau kita turunkan menjadi x kuadrat, kalau diturunkan menjadi 2x, 4x diturunkan menjadi 4. 2x ditambah 4, apakah memiliki hubungan dengan 4x tambah 8? Menurut kamu? Ada hubungan ya? Karena mereka mempunyai hubungan, maka kita bisa menggunakan konsep integral dengan cara substitusi. Jadi, kita buatkan integral dari 4x tambah 8 kalikan x kuadrat ditambah 4x dikurang 5 berpangkat 3. Kemudian, jangan lupa kita buatkan per. Di atas kita buatkan d dari x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Di bawah, x kuadrat diturunkan menjadi 2x, 4x diturunkan menjadi plus 4. Lalu, kita satukan yang fungsi bagian depan 4x tambah 8 perkan turunannya 2x tambah 4 kalikan x kuadrat ditambah 4x dikurang 5 berpangkat 3 d dari x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. 4x ditambah 8 itu merupakan kelipatan 2 dari 2x tambah dengan 4. Sehingga kita bisa letakkan 2 di bagian depan integral dari x kuadrat tambah 4x kurang 5 berpangkat 3 d dari x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Di sini ibu bisa buatkan dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu u berpangkat 3 du. Sehingga kita dapatkan bahwa 2 hasil integralnya adalah, pertama kamu buatkan terlebih dahulu x kuadrat ditambah 4x dikurang 5 berpangkat 3, ibu tambahkan dengan 1 menjadi 4. Kemudian kita buatkan per di depannya. Angka pada pembilangnya adalah angka 1 perkan pangkat yang baru. Jangan lupa kita pakai plus C. 2 kalikan 1/4 itu menjadi setengah dari x kuadrat ditambah 4x dikurang 5 berpangkat 4 plus C. Itulah jawaban kita untuk soal nomor 7. Oke, kita masuk ke soal nomor 8 atau soal tambahan. Di sini ibu akan menggabungkan materi tentang integral tentu dengan cara substitusi. Kita coba ya. Hitunglah hasil dari integral min 2 sampai 2 untuk fungsi 3 kurang 3x per akar 3 dari x kuadrat dikurang 2x dikurang 8 dikuadratkan terhadap x. Jadi pertama kita buatkan terlebih dahulu soalnya. Angka yang kedua, bagian fungsi bagian bawah ini ibu rapikan, lalu naikkan ke atas. Karena kita pakai tanda akar, maka pangkat di dalam per pangkatkan di luar. Artinya, di bagian di bawah kita bisa buatkan dalam bentuk x kuadrat dikurang 2x dikurang 8 berpangkat 2 per 3. Lalu, ibu akan naikkan ke atas menjadi x kuadrat dikurang 2x dikurang 8 berpangkat min 2 per 3. Setelah sederhana, kita fokus ke bagian dalamnya. Bagian dalamnya adalah x kuadrat dikurang 2x dikurang 8. Di sini kita harus melihat, kita harus menurunkannya terlebih dahulu. X kuadrat dikurang 2x kurang 8, kalau kita turunkan menjadi 2x dikurang 2. Apakah 2x dikurang 2 memiliki hubungan dengan 3 dikurang 3x? Memiliki hubungan ya? Maka kita bisa menggunakan konsep dari integral dengan cara substitusi. Langkahnya adalah, pertama kita buatkan min 2 sampai 2 untuk 3 dikurang 3x kalikan x kuadrat dikurang 2x kurang 8 berpangkat min 2 per 3. Kita buat per, lalu kita buatkan di atasnya d dari x kuadrat dikurang 2x dikurang 8. Kemudian kita turunkan
bagian atas ke bawah menjadi 2x dikurang 2. Di sini Ibu akan menyatukan 3 dikurang 3x per 2x dikurang 2 kalikan x kuadrat dikurang 2x kurang 8 pangkat min 2 per 3 D dari x kuadrat dikurang 2x dikurang 8. Untuk yang pertama, kita perhatikan terlebih dahulu 3 dikurang 3x per 2x kurang 2. Jika bagian atas Ibu keluarkan min 3, maka dalam tanda kurungnya menjadi x dikurang 1. Untuk bagian bawah, kalau Ibu keluarkan 2, maka dalam tanda kurung menjadi x dikurang 1. X kurang 1 dengan x kurang 1 kita coret, sehingga menjadi sisanya adalah min 3 per 2. Kemudian kita salin x kuadrat dikurang 2x kurang 8 berpangkat min 2 per 3 D dari x kuadrat dikurang 2x dikurang 8. Langkah berikutnya, min 3 per 2 Ibu pindahkan ke depan, lalu kita salin kembali fungsi di belakang. Setelah itu, kita serahkan ke bentuk yang lebih sederhana, menjadi integral U berpangkat min 2 per 3 terhadap U. Setelah itu, barulah kita mengintegralkannya. Min 3 per 2 dari langkah yang pertama kita buatkan x kuadrat dikurang 2x dikurang 8 berpangkat min 2 per 3 tadi kita tambahkan dengan 1. Kemudian kita buatkan pecahan di bagian depannya. Kita letakkan angka 1 bagian atas, kemudian di bagian penyebutnya kita buatkan min 2 per 3 tambahkan dengan 1. Di sini kita tidak buatkan plus C, karena kita bicara tentang integral tentu. Maka kita langsung buatkan batasnya dari min 2 sampai dengan 2. Langkah berikutnya, kita rapikan terlebih dahulu. Min 2 per 3 kalau ditambahkan 1 menjadi 1 per 3. 1 per 1 per 3 menjadi 3. 3 dari x kuadrat dikurang 2x dikurang 8 pangkat 1 per 3. Jangan lupa kita buatkan batasnya dari min 2 sampai dengan 2. Langkah berikutnya, 3 Ibu kalikan dengan 3 sehingga mendapatkan min 9 perkan penyebutnya tetap itu 2 kalikan. Karena pangkatnya sepertiga, maka kita buatkan kembali ke bentuk akar. Artinya penyebutnya terletak di luar, yang pembilangnya terletak di dalam. Menjadi akar 3 dari x kuadrat dikurang 2x dikurang 8. Jangan lupa kita buatkan batasnya dari min 2 sampai dengan 2. Lalu, langkah yang terakhir, kita substitusi masing-masing huruf x. Pertama, x-nya kita ganti dengan batas atas. Itu adalah min 9 per 2 akar 3 dari 2 dikuadratkan dikurang 2 kalikan 2 dikurang 8 dikurang, kemudian langkah yang kedua kita ganti setiap x dengan batas bawah menjadi akar 3 dari min 2 dikuadratkan dikurang 2 min 2 kali min 2 dikurang 8 sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 2 dikuadratkan 4 min 2 kali 2, 4. 4 kurang 4 itu adalah 0 dikurang 8. Dapatlah kita min 9 per 2 akar 3 dari min 8. Min ketemu min, Ibu buatkan dalam bentuk plus 9 per 2. Kalikan min 2 dikuadratkan menjadi 4. Min 2 kali min 2, 4. 4 tambah 4 itu adalah 8. 8 kurang 8 itu adalah 0. Akar 3 dari 0. Sementara yang kita tahu bahwa akar 3 dari 0 asalnya adalah 0. 0 kalikan dengan 9 per 2 dapatnya juga 0. Kemudian kita cuma menyelesaikan yang bagian kirinya saja. Min 9 per 2 akar 3 dari min 8. Akar 3 dari min 8 itu asalnya adalah min 2. Maka kita buatkan min 9 per 2 kalikan dengan min 2. Sehingga dapat kita adalah 9. Itulah materi kita pada pertemuan ketiga ini. Selanjutnya kalian diminta untuk mengerjakan PR pada pertemuan ketiga.